The grip of fear has no hold on me. So where, oh death, where is your shout it out? No longer I who live. Now Jesus lives in me. For I was dead in sin, but I woke up to see the light. We shout this out. Oh, come on. All of this for your glory. Every believer. Oh, yeah. All of this for your glory. Yes, it is, Lord. And all of this for your glory. Yeah. Oh, all of this for your glory. Yeah. See, Lord, all of this for your glory. Hope you're ready. And all of this for your glory. But no longer I who live. Now Jesus, I said, for I was dead in sin, but I woke up to see the light. Got it. 1, 2, 3, down. Oh, yeah. We say, and all of this for your glory.
Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga. Begitu Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Ku bebas karena pengampunannya. Ku
can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat GJKI Andir dimanapun berada. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa syafaat. Saya akan berdoa, Bapak Ibu bisa mengaminkan. Namun sebelumnya, jikalau di antara Bapak Ibu ada yang ingin didoakan, memiliki pergumulan, mohon menghubungi nomor yang tertera di layar kaca di bawah ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, pada kesempatan pagi hari ini kami datang menghampiri kehadirat-Mu untuk mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan hari lepas hari sampai saat ini. Kami boleh melihat anugerah dan kuasa Tuhan yang kami rasakan setiap hari. Pada hari ini kami mengucap syukur hari yang baru. Kami ingin mempersiapkan hati kami untuk mendengar firman Tuhan. Saat ini, hari ini juga, kami juga berdoa Bapa untuk bangsa dan negara, negeri yang tercinta ini, yang sedang menghadapi masalah-masalah yang sangat berat, masalah yang secara manusia tidak bisa kami atasi. Kami mohon pertolongan Tuhan, terutama masalah virus yang sedang berkembang kemana-mana dan mengakibatkan hambatnya perekonomian, hambatnya pendidikan, hambatnya faktor transportasi, hambatnya faktor usaha, dan lain sebagainya. Kami mohon pertolongan Tuhan, Engkau memberkati untuk terutama Bapak Presiden, Wakil, bahkan juga para menteri, bahkan aparat negara yang lainnya. Biarlah Tuhan mempersatukan satu hati untuk berusaha mengatasi setiap problema yang ada di negara kami ini, Bapak. Biarlah jalan keluar yang daripada Tuhan sendiri, itulah yang terbaik. Kami juga sungguh-sungguh berdoa Bapak untuk para pelajar dari tingkat sekolah dasar sampai tingkat perguruan tinggi. Biarlah Tuhan yang menolong, memberi kekuatan, kesanggupan, di mana sampai saat ini program online yang menjadi andalan utama bagi mereka. Biarlah Tuhan memberi kemampuan untuk mengakses, bahkan mereka diberi semangat untuk meraih prestasi yang terbaik dan mencapai keberhasilan. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga ingat Bapak untuk para lansia atau the 60. Di masa tua mereka, biarlah mereka tetap terus memuliakan nama Tuhan, tetap terus
memuji-muji Tuhan. Mereka sadar bahwa dirinya berharga di mata Tuhan, bahkan selalu menjadi teladan, bahkan menjadi berkat di setiap keluarga mereka. Biarlah Tuhan memberkati masa tua mereka. Kami serahkan doa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Senang sekali pada pagi hari ini saya bisa berjumpa dalam ibadah online di hari ini. Mari kita sebelum sama-sama masuk dalam peribadahan kita akan bersaat teduh sejenak, memohon hadirat Allah hadir di tengah-tengah kita. Saya akan bacakan firman Tuhan dari Mazmur 33 ayat 1-4. Puji-pujian kepada Allah Israel. Bersorak-soraklah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermasmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Haleluya. Amin. Kami bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh mengadakan ibadah online Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau sampai hari ini Tuhan sudah memimpin kami, ibadah online kami dengan pertolongan Tuhan. Kami bersyukur kalau pada kesempatan pagi hari ini kami boleh kembali Tuhan, menaikkan rasa syukur kami melalui ibadah kami. Bila Tuhan yang memimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah kami. Berkati Tuhan setiap pujian yang kami naikkan kepadamu. Berkati juga firman Tuhan yang kami dengar. Bila kuasa Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita angkat satu pujian, ku naikkan syukurku. Syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari kita naikkan syukur kita. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu. Syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu.
kemuliaan, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji syukur, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah, terpujilah namamu, terpujilah, terpujilah namamu. Akan sama-sama menaikkan satu pujian kepada Tuhan. Kita katakan syukur kita kepada Tuhan dengan bersorak-sorai bersama jemaat kita pada pagi hari ini. Soraklah haleluya. Mari kita katakan segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu, haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, hey soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, hey soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu, katakan haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, hey soraklah haleluya, haleluya. Oh, oh. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Oh haleluya, kita bersorak-sorak bagi Allah kita yang luar biasa. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa. Ada di Allah yang ajaib. Haleluya, bersorak-sorak bagi Allah kita.
Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari satukan hati pikiran kita untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan yang selalu menolong kita, bahwa Tuhan selalu memberkati kita. Mari kita angkat satu pujian. Tuhan selalu menolong kehidupan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Amin, haleluya. Mari Bapak Ibu kita katakan pujian ini sekali lagi, bahwa Tuhan yang memberkati kita, bahwa Tuhan yang melindungi kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolong Bapak Ibu dan kita semua. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Amin. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku.
Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya, amin, haleluya. Selamat pagi semuanya dan selamat datang kembali di GJK Yandir Online Service. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat hari ini. Saya Sela dan hari ini saya akan memandu Anda semua di GJK Yandir News minggu ini. So this is GJK Yandir News for this week. Kira-kira ada apa aja kegiatan GJK Yandir selama seminggu ke depan? Berikut kegiatan GJK Yandir selama seminggu ke depan. Yang pertama ada ibadah doa setiap hari Selasa pukul 7 malam via aplikasi Zoom. Yang kedua ada pemahaman Alkitab setiap hari Rabu pukul 7 malam via aplikasi Zoom. Yang ketiga ada ibadah Youth GJK Yandir Online Ministry setiap hari Sabtu pukul 5 sore via aplikasi Zoom. Yang keempat ada sekolah minggu GJK Yandir setiap hari Minggu pukul 7.45 pagi via Superbook. Yang terakhir ada GJK Yandir Online Service setiap hari Minggu pukul 9 pagi via YouTube channel GJK Yandir. Dan akan ada juga ibadah offline tanggal 2 Mei. Dan bagi Anda yang ingin hadir bisa mendaftar terlebih dahulu. Ada 3 cara mudah untuk mendapatkan info seputar GJK Yandir, yaitu melalui media sosial kami, seperti Facebook di GJK Yandir, ataupun Instagram kami di @youthgjkyandir, ataupun di channel YouTube kami GJK Yandir. Untuk Anda yang masih rindu untuk memberi persembahan perpuluhan, masih bisa dilakukan dengan mentransfer nomor rekening berikut ataupun men-scan kode QR yang tertera di layar. Terima kasih. Penyaluran dana dan bantuan masih terus berlangsung hingga saat ini. Mari kita menunjukkan rasa kepedulian kita terhadap orang-orang yang terkena dampak dari COVID-19 ini. Pepatah mengatakan, lebih baik mencegah daripada mengobati. Pepatah tersebut masih kita lakukan hingga saat ini, yaitu dengan protokol kesehatan 5M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Yang kelima, membatasi mobilisasi. Saya Sela, saya pamit undur diri. Happy Sunday and God bless you all. Shalom, jemaat GJK Yandir yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya? Luar biasa pasti itu. Bersama Yesus kita pasti luar biasa. Mari kita akan sebentar akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk semua pimpinan Kau dalam hidup kami. Terima kasih untuk pimpinan Kau dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Baik pun masalah berberkat, kami yakin Kau selalu beracara dalam hidup kami. Kami yakin Kau selalu menjagai hidup kami. Kau selalu menjagai kami dalam segala sesuatu pun, Yesus. Pimpin kami hari ini, Yesus, supaya kami mendapat banyak berkat. Terima kasih untuk pujian-pujian yang telah Kau berikan pada kami juga. Kau yang akan pimpin, Yesus, supaya hidup kami menjadi mirip seperti Engkau, Yesus. Hanya Kau berdoa. Amin. Dalam peperangan, biasanya ada yang disebut dengan pasukan berani mati. Mereka punya semangat yang tinggi, sikap mereka mempertaruhkan hidup mereka untuk memperoleh apa yang mereka perjuangkan. Salah satu pasukan yang terkenal yaitu pasukan kamikaze. Mereka mempunyai prinsip jika mereka hidup, mereka harus berguna bagi negara. Dan jika pun mereka mati, semuanya itu untuk kebaikan negara. Salah satu kejadian yang menggemparkan dunia yaitu peristiwa Pearl Harbor. Pasukan Kamisai dari Jepang ini menyerang markas tentara
Amerika di Pearl Harbor. Kerusakan yang ditimbulkan oleh pasukan Kamizai ini yaitu 8 kapal tempur hancur. Terus 3 kapal penjelajah hancur. 3 kapal perusak hancur. 1 kapal latih pesawat anti udara hancur. Dan 1 kapal penyebar rajau hancur. 188 pesawat Amerika hancur. Korban jiwa 2.400 korban meninggal dan 1.178 korban luka. Dan pasukan Kamisai ini, pasukan berani mati ini kurang lebih meninggal 100 orang. Bagaimana mereka bisa mengorbankan nyawa mereka untuk negaranya? Orang-orang tidak percaya saja berani mengorbankan hidupnya untuk negara, yang belum tentu mereka mendapatkan kehidupan kekal sesudah kematian. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Kita sudah ditebus, kita sudah diselamatkan dari kematian kekal. Apakah maukah kita hidup untuk Kristus? Memberi waktu kita, tenaga kita dengan segenap kita untuk hidup untuk Kristus. Tema firman Tuhan hari ini yaitu karena hidupku adalah Kristus. Karena hidupku adalah untuk Kristus. Saya ambil firman Tuhan ini dari Filipi 1 ayat 21 sampai 26. Saya bacakan Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari 2 pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus makin bertambah karena aku apabila aku kembali kepada kamu. Paulus ketika menulis surat Filipi ini, dia berada di dalam penjara Roma. Itu bukan penjara yang biasa, tetapi penjara dengan pengawalan yang sangat ketat. Kemanapun Paulus pergi, di sebelahnya selalu ada seorang pengawal. Kalau kita mengalami itu, pasti akan mengalami perasaan yang tertekan, perasaan yang tidak nyaman, dan pasti akan dirasakan oleh Paulus. Nah, saat di dalam penjara itu, mungkin Paulus diperhadapkan pada 2 pilihan hidup yang susah. Pertama, kalau ia mati, berarti ia akan dihukum mati. Itu sesuatu yang menakutkan, mungkin akan menjadi tontonan dan perbicaraan orang banyak. Itu merupakan suatu hal yang memalukan. Di samping itu, musuh-musuhnya pasti akan bersukacita. Itu merupakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Kalaupun ia biarkan hidup sebagai seorang rasul, ia pasti akan menginjili lagi. Maka jelas bahwa segala penolakan, segala pemusuhan, segala kebencian, bahkan penganiayaan yang akan terima, ini merupakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Kalau orang lain melihat kondisi Paulus, mungkin beranggapan bahwa bahwa pilihan itu adalah pilihan yang berat. Kalau bisa diibaratkan seperti makan buah si malakama katanya. Bagi seorang yang dihadapkan pada 2 pilihan yang sulit,
Tetapi beda dengan Paulus. Paulus menganggap dua pilihan itu bukan pilihan yang baik dan buruk. Bukan yang jelek dan yang bagus. Tetapi pilihan yang perlu dan lebih perlu. Nah, oleh karena itu, karena Paulus menganggap bahwa selama di dalam penjara itu bukan sesuatu yang baik atau buruk. Isi kitab Filipi bukan tentang seorang keluh kesah Paulus saat di penjara. Tetapi isi kitab Filipi yaitu berisi tentang pengharapan, berisi tentang sukacita, berisi tentang kedamaian. Kitab Filipi dimulai dengan aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil yang mulia ini dari hari pertama dan sampai saat ini. Dan juga dalam Filipi 4 ayat 4 dikatakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Jadi selama Paulus di dalam penjara, dia tidak merasa tertekan, dia nyaman, dia tetap bersukacita, dia tetap punya pengharapan bahwa Kristus selalu bersama dia. Dia ingin hidupnya seperti Kristus. Dalam kitab Filipi kita akan menemukan tulisan-tulisan yang luar biasa yang ditulis orang yang sedang di dalam penjara, orang yang sedang dalam kesusahan, seorang yang dalam tekanan. Paulus dapat memaksimalkan hidupnya walaupun dia berada di dalam penjara. Itu terbukti lewat tulisan-tulisannya. Kitab-kitab yang dikirim ke Efesus, kirim ke Filipi, Galatia. Nah, kita pun bisa meniru Paulus. Kita dapat memaksimalkan hidup kita selama kita hidup di dalam dunia itu. Dimanapun kita berada kalau kita hidup untuk Kristus. Dan kalau mati pun adalah keuntungan. Karena hidup dalam Kristus akan mendapat kehidupan yang kekal. Itulah yang dipunyai Paulus. Bahwa hidupnya berfokus pada Kristus. Itulah yang harus dipunyai orang-orang percaya. Itulah standar orang percaya. Hidup harus berfokus pada Kristus. Hidup harus berfokus pada Tuhan. Hidup harus berpusat pada Kristus. Baik saat situasi baik, baik saat situasi tidak menyenangkan. Kita akan menjalani itu dengan sukacita. Kita akan menjalani semuanya itu dengan penuh pengharapan. Karena tahu bahwa Tuhan mempunyai tujuan yang lebih bagus untuk hidup kita. Nah, apakah ciri orang yang hidup untuk Kristus? Apakah ciri orang yang hidupnya berpusat pada Kristus? Beberapa waktu yang lalu, kita dihebohkan oleh dua kasus yang terjadi di Indonesia, yaitu bom bunuh diri di Makassar dan penembakan oleh seorang perempuan ke kantor pusat polisi dengan senjata airsoft gun. Dan sudah terjadi beberapa kali kasus bom bunuh diri di Indonesia. Mengapa hal itu terjadi? Seorang pengamat berkata katanya, mengapa mereka bisa melakukan bom bunuh diri? Katanya, mereka disusupi ideologi pembentukan negara agama. Dan untuk menjadi negara agama itu, kewajiban seseorang harus taat menuruti pimpinan mereka. Lalu mereka dicuci otak mereka bahwa negara kita adalah negara yang salah. Kita harus mengubahnya. Dan dikatakan bahwa aparat keamanan adalah kafir. Orang yang tidak percaya Allahnya. Mereka juga disusupi dengan pemikiran-pemikiran bahwa bom bunuh diri adalah cara masuk surga yang paling singkat. Sehingga mereka bisa menghapus seluruh dosa-dosa mereka. Karena mereka membunuh orang-orang kafir. Dan mereka selalu merekrut orang-orang yang mempunyai masalah dalam kehidupan nyatanya.
Mengapa mereka bisa melakukan bom bunuh diri ini? Karena mereka mempunyai cara pandang atau mereka memiliki pola pikir yang salah terhadap negara ini, terhadap suatu ideologi yang menyebabkan mereka banyak yang mati konyol. Poin pertama yang mau saya bagikan, bagaimana supaya hidup kita adalah seperti Kristus. Bahwa hidup kita adalah Kristus itu, kita mempunyai cara pandang yang benar. Dalam Filipi 1 ayat 21 dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Paulus mempunyai cara pandang yang benar untuk kehidupan dan juga kematian. Paulus tidak menganggap bahwa pilihan yang dalam hidupnya itu adalah baik dan buruk, tetapi perlu atau lebih perlu. Saat kita melihat hidup atau kejadian yang terjadi dalam hidup kita dengan benar, maka akan menghasilkan sikap yang benar dan tindakan yang benar. Nah, apakah cirinya? Mari kita akan lihat. Paulus dahulu adalah orang yang bangga karena keturunan asli Israel. Dia bangga dengan Taurat dan bangga dengan apa yang dia miliki. Karena Paulus adalah seorang yang taat kepada agama Yahudi, dia merasa bahwa apa yang dia lakukan benar. Dia boleh menganiaya jemaat di Yerusalem. Dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 3 dikatakan, tetapi Paulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan dia memasuki rumah demi rumah, menyeret laki-laki, perempuan keluar, dan menyerahkan mereka dan dimasukkan ke dalam penjara. Dan juga menganiaya pengikut Kristus. Katanya di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan Yesus. Sebelum Paulus dijamah, dia mempunyai pandangan yang salah. Bahwa dia boleh menganiaya orang-orang Kristen. Dia boleh menganiaya orang-orang yang percaya pada Kristus. Tetapi sesudah dia dijamah oleh Tuhan, dari tadinya seteru Kristus, dia menjadi seseorang yang membela Kristus. Nah, Paulus mempunyai pandangan yang benar saat mengalami kejadian yang tidak menyenangkan di dalam hidupnya. Karena dia sudah dijamah oleh Kristus. Di dalam Filipi 12 dan 13 dikatakan, apa yang terjadi atasku ini justru menyebabkan kemajuan Injil. Katanya dia di penjara, dia tetap bersyukur. Karena mengapa? Karena saat di penjara kemajuan Injil makin bertambah katanya. Mengapa? Sehingga Injil bisa masuk ke seluruh istana dan semua orang bisa tahu bahwa dia di penjara karena Kristus, bukan dia melakukan sebuah kesalahan. Dan saat dia mendengar bahwa Injil banyak diberitakan untuk kepentingan sendiri, untuk maksud tidak baik, untuk memperkaya dirinya, sehingga memperberat beban dia di penjara, karena dia tidak bisa memberitahu orang itu. Tetapi dia tetap berkata, tidak mengapa, sebab Kristus tetap diberitakan walaupun dengan maksud tidak baik. Paulus di penjara. Harusnya seseorang yang di penjara merasa dia tertekan apalagi apabila dia tidak merasa bersalah. Paulus mempunyai pandangan yang benar. Bahwa apapun yang terjadi dalam hidupnya, pasti Tuhan mempunyai maksud dan tujuan. Dan terbukti, istana bisa mendengar Kristus. Semua orang bisa mendengar Kristus karena dia di penjara. Jadi,
Miliki pandangan yang benar terhadap sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Jangan hanya melihat dalam sisi negatif saja. Kok kejadian ini terus terjadi padaku? Kok kejadian ini tambah berat? Kok lama-lama saya nggak kuat? Tetapi lihat dari sisi positifnya. Lihat seperti Paulus saat dia di penjara, dia melihat bahwa kabar Injil bisa disiarkan kemana-mana. Ingat, permata yang mengkilat jika terus-menerus dibersihkan, jika terus-menerus dielap. Allah mempunyai maksud dan tujuan dalam semua situasi kita. Mungkin saat kita mengalaminya, kita tidak tahu apa tujuan Tuhan. Apa tujuan Tuhan dalam hidup kita. Yang perlu kita ingat yaitu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik. Yang tak mungkin memberikan, jika kita meminta roti akan memberikan batu katanya. Tuhan akan memberikan masa depan yang cerah. Tuhan akan memberikan pencobaan tidak melebihi kekuatan kita katanya. Jadi pusatkan pandangan kita pada Kristus. Karena Tuhan pasti mempunyai tujuan dalam hidup kita. Sehingga kita akan punya sukacita. Kita punya penuh pengharapan. Kita punya kekuatan dalam menghadapi semua itu. Dalam menghadapi masalah itu. Dalam menghadapi situasi yang ada. Jika kita mempunyai pandangan yang benar. Hidup kita adalah hidup seperti Kristus. Kita menyerupai Kristus. Poin yang kedua yang saya mau bagikan bahwa hidupku adalah Kristus, yaitu hidup yang berbuah. Jika kita ingin hidup seperti Kristus, kita harus mempunyai hidup yang berbuah. Dalam Filipi 1 ayat 22 dikatakan, tetapi jika aku harus hidup dalam dunia ini, berarti bagiku yaitu bekerja dan memberikan buah. Dalam Filipi 1 ayat 21 dikatakan bahwa bagi Rasul Paulus kematian adalah sesuatu keuntungan. Karena dia akan menjumpa langsung dengan Tuhan. Dan berhenti dari segala penderitaan. Berhenti dari segala kesedihan. Berhenti dari segala jerih lelahnya. Selama dia berada di dunia itu. Namun luar biasanya, jikalau ia memilih untuk tetap hidup, itu pun adalah suatu keuntungan bagi dia. Kenapa katanya? Karena dia akan mempersembahkan hidupnya untuk tetap melayani Tuhan dan menyelesaikannya dengan baik sampai akhir. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkomitmen untuk tidak menjalani hidup yang biasa-biasa saja. Ataupun dia menyia-nyiakan hidup yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Kalaupun ia hidup, ia harus tetap memberikan buah. Semua kesempatan untuk bekerja dan untuk memberikan buah. Dia sadar bahwa hidup di dunia ini adalah sementara. Dia harus mengejar sesuatu yang kekal. Dalam 2 Korintus 4 ayat 18 dikatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang tak kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi, kalau Tuhan memberikan kesempatan, Tuhan memberikan kehidupan kepada kita, mari kita gunakan kesempatan untuk memberikan sesuatu bagi Tuhan. Mari kita mengerjakan hal-hal yang baik dan menghasilkan buah. Tuhan sangat rindu orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Hidupnya itu menghasilkan buah. Bukan hanya sekedar buah, tapi bisa menjadi buah menjadi yang lebat. Kita bisa menjadi terang bagi orang. Kita menjadi saksi bagi banyak orang. Semuanya itu untuk memuliakan Kristus. Jangan pernah kita berpikir bahwa yang menghasilkan buah itu ya pastilah pendeta. Karena dia membatikan firman Tuhan.
Oh, pastilah penginjil. Oh, pastilah pengkhotbah. Pastilah misionaris karena dia banyak menyelamatkan banyak orang. Oh, mungkin juga yang banyak berbuah, yang pasti berbuah ya pasti pengurus gereja. Orang-orang yang melayani itu pasti mendapat buah. Atau pemain musik. Bukan itu. Semua orang yang percaya pada Kristus bisa menghasilkan buah. Berbuah bagi Kristus adalah kelihatan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, kerjakan itu untuk memuliakan Tuhan, untuk memuliakan Kristus. Apapun tugas, apapun pelayanan yang Tuhan percayakan pada kita, apakah itu besar, apakah itu kecil, baiklah kita mengerjakannya dengan sebaik-baiknya dan menyelesaikannya dengan penuh tanggung jawab sehingga hasilnya dapat dinikmati oleh banyak orang. Dan kita bisa dilihat oleh orang-orang. Kita menjadi Injil yang hidup dalam kehidupan ini. Nah, bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Jika kita sebagai seorang karyawan, jadilah karyawan yang jujur. Jadilah karyawan yang tanggung jawab. Jadilah karyawan yang bisa dipercaya. Jadilah karyawan yang giat saat orang melihat. Bisa melihat hasilnya. Bisa melihat bahwa kita adalah orang yang hidup dalam Kristus. Sebagai orang tua, mari kita didik anak-anak kita pada jalan yang benar. Supaya anak-anak kita takut akan Tuhan. Anak-anak kita menjadi taat pada Tuhan. Sebagai pedagang, jadilah pedagang yang jujur. Sehingga bisa orang berkata, lebih baik beli ke orang Kristen. Sebagai pimpinan, jadilah pemimpin yang bijak. Jadilah pemimpin yang rendah hati. Pemimpin yang mau mendengar bawahan. Jadi apapun status kita, suami, istri, anak, teman, bawahan, atasan, kita bisa menjadi saksi. Kita bisa berbuah. Janganlah kita menjadi Kristen sebagai KTP saja. Hanya Kristen sebagai status saja. Hidup yang tidak mencerminkan Kristus. Hidup yang di dalamnya tidak ada Kristus sama sekali. Jadikan hidup kita adalah Injil yang hidup sehingga orang bisa melihat dan orang bisa percaya kepada Kristus melalui kehidupan kita. Nah, Mahatma Gandhi berkata katanya, ada suatu kasus dahulu Mahatma Gandhi dia ingin masuk ke sebuah gereja. Dahulu adalah India itu di bawah jajahan negara Inggris. Saat dia mau masuk ke gereja, dia diusir katanya. Tempat kamu bukan di sini. Mahatma Gandhi sesudah kejadian itu akhirnya dia mengambil agama lain dan India akhirnya menjadi negara yang bukan negara Kristen. Mahatma Gandhi berkata ini, jika orang Kristen hidup benar-benar menurut sesuai dengan Kristus yang ada di dalam Alkitab, maka India sekarang sudah menjadi Kristen. Jadi pentingnya bahwa hidup kita harus menjadi Injil yang berjalan, yang bisa dibaca oleh orang lain. Dia juga berkata katanya, cara yang paling efektif dalam penginjilan adalah hidup dalam Injil. Bukan hanya berkhotbah, bukan hanya berbicara tentang Alkitab, tetapi kita tidak melakukannya, tetapi kita tidak mempraktekkan semuanya itu. Kita tidak akan berbuah.
Dikatakan dalamnya, bunga mawar tidak perlu berbicara tentang keharumannya. Ia hanya akan menebarkan wewangiannya dan semua orang akan tahu keharumannya. Aroma itulah cara berbicara mawar untuk orang mengetahui bahwa bunga itu sedap dipandang dan sedap dicium wanginya. Bagaimana cara hidup berbuah itu? Yaitu hiduplah mirip seperti Kristus. Hiduplah mirip serupa dengan Kristus. Yang Yesus lakukan, mari kita lakukan. Yesus berbagi kasih, mari kita berbagi kasih. Tuhan Yesus memperhatikan orang, mari kita memperhatikan orang lain. Yesus rendah hati, mari kita lakukan itu. Praktekkan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Dan supaya kita bisa berhasil, kenakan kasih sebagai bergerak. Ciri hidup seperti Kristus itu hidup yang berbuah, hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang, hidup yang menjadi terang bagi semua orang. Poin yang ketiga yang saya mau bagikan, bagaimana supaya kita bisa hidup seperti Kristus. Ciri orang yang hidup menurut berpusat pada Kristus, yaitu dia tidak menilai sesuatu hanya dari untung dan ruginya, tetapi dinilai dari perlu atau lebih perlu, penting atau lebih penting. Di ayat 23 dikatakan, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi, katanya, dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu jauh lebih baik. Mengapa jauh lebih baik? Karena dengan kematian dia punya suatu tujuan, yaitu hidup kekal. Dia terhilang dari masalah-masalah yang ada. Dia terhilang dari tekanan yang ada. Dia bisa menikmati hidup bersama Kristus. Tapi di dalam ayat 24 dikatakan, tetapi katanya, lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu, katanya. Terus di pasal 26 dikatakan, di pasal 25, dan dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu, supaya kamu makin maju dan makin bersukacita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus makin bertambah karena apabila aku kembali kepada kamu. Jadi Paulus tidak menganggap sesuatu itu untuk atau rugi, tetapi mana yang lebih perlu. Mati bagi Paulus adalah keuntungan karena terlepas dari penderitaan, masalah yang ada di dunia, karena dia akan bertemu dengan Kristus dan mendapatkan hidup yang kekal. Karena dia terlepas dari segala penderitaan ini, karena dia terlepas dari masalah yang ada di dunia ini. Tetapi Paulus berpikir untuk memutuskan tinggal, karena dia bisa mengenalkan Kristus ke semua orang. Dia bisa menguatkan pengikut-pengikut Kristus yang tertindas, supaya mereka tetap semangat, mereka tetap penuh sukacita, mereka tetap menyiarkan Injil ke semua orang, sehingga makin banyak orang yang percaya pada Tuhan. Pelayanan Paulus ketika dia memilih untuk tetap tinggal, untuk kembali ke dalam pelayanan, bukanlah suatu pelayanan yang mudah, bukanlah suatu pelayanan yang tidak ada rintangan, tetapi pelayanan yang membutuhkan pengorbanan hidupnya. Pernah suatu kali di suatu daerah di Listra, Paulus menyembuhkan seorang yang lumpuh sejak lahir. Di Listra itu ada sebuah patung, 2 patung di sana.
yang selalu disembah oleh orang-orang di sana. Karena mujizat ini, Paulus dianggap menjadi penjelmaan dewa Zeus dan Barnabas dianggap menjadi penjelmaan dewa Hermes. Sehingga seorang-orang di sana ingin menyembah Paulus, orang-orang di sana ingin menyembah Barnabas. Tetapi ada orang-orang Yahudi, orang-orang yang iri, orang-orang Yahudi dari Antioquia, Iconium. Mereka akhirnya membujuk orang-orang Listra ini. Dan akhirnya apa? Paulus dirajam. Dia diseret keluar kota karena dia dianggap sudah mati. Itulah pelayanan, itulah yang dipilih oleh Tuhan. Di saat kita mendapatkan suatu kesempatan untuk kehidupan, bukan hanya melihat dari segi baik atau buruknya, tapi mana yang lebih perlu. Banyak orang yang salah terhadap ideologinya, terhadap kepercayaannya. Paulus ingin meluruskan itu. Walaupun pelayanan penuh dengan derita, pelayanannya penuh dengan suatu pengorbanan yang tidak mudah, yang harus dibayar dengan nyawa dia. Tapi apa yang dikatakan Paulus? Paulus tetap bersukacita karena penderitaannya dengan Kristus. Kristus dimuliakan. Artinya penderitaan itu ia menjadi serupa dengan Kristus, katanya. Kekuatan Paulus dalam penderitaannya adalah persatuan bersama dengan Kristus. Dia kagum akan Yesus yaitu dia Allah yang telah rela mengosongkan dirinya, Allah yang sudah rela menjadi manusia, bahkan sampai meninggal di kayu salib. Di dalam Filipi 2 ayat 6 dikatakan di sini, saya akan bacakan. Filipi 2 ayat 6 sampai 11 dikatakan kitinya. Dan walau dalam rupa Allah tidak menganggap setaraan dengan hal itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang di langit dan yang atas di bumi, yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaannya. Dia begitu terkesan sehingga dia ingin mengenal Yesus. Dia ingin merasakan penderitaannya. Dia ingin mengalami apa yang dialami Kristus. Pengenalan akan Kristus membuat dia meninggalkan segalanya. Bahkan seperti yang dikatakan sendiri bahwa apa yang dahulu dianggap sebagai keuntungan, dia anggap sebagai kerugian karena pengenalannya akan Kristus. Dalam Filipi 3 ayat 10 sampai 3 ayat 10 sampai 11 dikatakan, karena dia percaya dengan iman, dia selamanya memberitakan Injil. Itu semuanya tidak menjadi sia-sia pada waktunya, pada akhir hidupnya. Filipi 1 ayat 25 dan 26 mengatakan, dan dalam keyakinannya itu, tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Saat kita melayani, jangan hanya melihat untung atau ruginya. Tapi saat melayani, apakah kita diperlukan atau lebih perlu melayani? Apakah ada sukacita yang lebih dalam melayani itu? Mungkin satu contoh kasus gini. Mungkin kita akan senang jika kita melayani sebuah gereja. Kita akan beruntung
jika kita melayani di gereja besar. Dan jika kalau kita melayani di gereja kecil, kita akan lebih rugi. Mengapa? Karena kalau di gereja besar, kita akan dikenal banyak orang. Kita akan mendapatkan mungkin bayaran. Mungkin kita akan bisa mengembangkan bisnis kita karena di sana banyak sekali orang-orang. Dibanding jika kita melayani di gereja kecil. Jika kita mendapatkan pilihan itu, mungkin kita mikir, oh iya, sama-sama lah melayani di sini sama ini sama melayani Tuhan. Enggak apa-apa. Tetapi jika kita mempunyai pikiran berpusat pada Kristus, jangan hanya memikirkan untung ruginya. Saat kita mendapat pelayanan, kita harus pikirkan mana yang lebih perlu, diperlukan di mana kita untuk pelayanan itu. Supaya kita bisa menjadi lebih berkembang. Supaya kita bisa menjadi saksi bagi banyak orang. Kalau kita menghadapi sesuatu dalam pilihan itu, mari kita akan lakukan. Percaya bahwa Allah akan mengatur, bahwa Allah akan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan akan menentukan pilihan saudara bukan berdasarkannya kesenangan, keuntungan pribadi, tetapi berdasarkan keperluan orang banyak, berdasarkan keuntungan Kristus. Mungkin kita sebagai ibu rumah tangga, di saat kita harus mengurus rumah tangga atau kita harus memilih untuk melayani gereja, mungkin lebih untung kita berada di rumah mengurus rumah tangga. Tapi kita harus pikirkan juga mana yang lebih perlu. Mari kita cari yang lebih berguna untuk kehidupan kita. Kita sebagai karyawan, kita sebagai pelajar, mungkin saat kita menghadapi ujian, kita akan mengutamakan ujian dibanding Tuhan. Jangan lupa, cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan diberikan kepada kamu. Saya tutup firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus sudah rela menderita menjadi manusia, mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, supaya kita selamat dan mendapatkan hidup yang kekal. Lalu dia bangkit dan naik ke surga. Marilah kita hidup menjadi serupa dan segambar Tuhan Yesus. Mari kita hidup berpusat pada Kristus. Karena Dia yang sudah menyelamatkan kita, Dia yang sudah menyediakan kehidupan yang kekal. Ciri hidup seperti Kristus yaitu memiliki pandangan yang benar, yaitu memiliki pandangan yang tertuju berpusat pada Kristus. Yang kedua yaitu hidup seperti Kristus, yaitu kita memiliki berbuah. Kita harus berbuah. Perlu kita ingat, semua orang bisa berbuah. Jadikan hidup kita itu menjadi Injil yang hidup. Dan poin yang ketiga, supaya kita menjadi serupa sama Kristus. Kita menjadi seperti Tuhan Yesus. Hidup kita itu adalah Kristus. Jangan menilai sesuatu atas dasar untung atau rugi. Tetapi perlu atau lebih perlu, penting atau lebih penting mana. Sekian firman Tuhan ini, semoga firman ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu mendapat berkat hari ini luar biasa. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa menutup seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kepada Engkau Bapak. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang luar biasa bagi kami. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan kami boleh renungkan, kami boleh lakukan di dalam setiap kehidupan sehari-hari kami, sehingga menguatkan kami, menghiburkan kami, memberikan pertolongan buat kami. Terima kasih kepada Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati seluruh pekerjaan kami, pelayanan kami, keluarga kami Tuhan. Dipakai Tuhan secara luar biasa bagi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau Roh Kudus. Haleluya. Mari Bapak Ibu
arahkan seluruh pandanganmu kepada Tuhan, kepada yang menciptakan hidup ini dan memelihara kehidupan ini. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus akan menyertai engkau hari ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Everybody, let's shout to God! Come on! God, I declare our victory in you, and now let your fire burn within us. Come on, everybody, say yeah! Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Suka tinggi namanya, suka raja namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Suka tinggi namanya, suka raja namanya. Roh Kudus membakar setiap